Pada titik ini, Putin seperti seorang petinju yang sedang sial, hanya mencari satu pertarungan besar, satu bayaran besar terakhir untuk membuat segalanya kembali baik-baik saja. Itu satu-satunya alasan yang bisa kami temukan mengapa pemimpin Rusia memutuskan bahwa sekarang, saat dia sedang terlibat perang di Ukraina, adalah waktu yang tepat untuk mencari masalah dengan Jepang. Putin memutuskan untuk mengunjungi pulau-pulau yang disengketakan, dan dengan melakukan itu, dia menyalakan kembali perang perbatasan yang telah lama membara di bawah permukaan selama beberapa dekade. Jepang tidak senang. Ruang Jepang telah terusik sekali lagi, dan kali ini Putin mungkin akan mendapatkan lebih dari yang dia perkirakan saat dia mencoba segala cara yang bisa dia pikirkan untuk menjadikan Rusia kekuatan geopolitik sekali lagi. Pada 13 Agustus, Putin keluar dari bunker dan melakukan perjalanan. Presiden Rusia tidak muncul kembali ke dunia nyata untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bisa membantu rakyat Rusia yang semakin menderita akibat Ukraina membawa perang yang dimulai Putin kembali ke Rusia. Tidak, Putin tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Sebaliknya, pemimpin Rusia memutuskan bahwa tanggal 13 Agustus adalah waktu yang sempurna baginya untuk melakukan perjalanan kecil ke pulau yang oleh Rusia disebut Pulau Il-Turup dan oleh Jepang disebut Erotofu. Pulau itu adalah yang terbesar dari pulau-pulau yang membentuk Kuril Selatan, dan semua pulau ini telah diduduki oleh Rusia sejak akhir Perang Dunia II. Sekilas sepertinya tidak ada masalah di sini. Putin hanya mengunjungi wilayah Rusia, bukan? Ya, tidak juga. Rusia memang menduduki Kuril, tetapi Jepang telah mempermasalahkan pendudukan itu selama beberapa dekade. Ini bukan sekadar kunjungan biasa bagi Putin. Itu merupakan keputusan sadar untuk memancing reaksi Jepang. Ini dimaksudkan untuk mengingatkan Jepang bahwa Rusia tidak hanya menduduki, tetapi juga berniat mempertahankan kendali atas Kepulauan Kuril untuk waktu yang lama. Dengan satu kunjungan ini, Putin telah memicu kembali ketegangan yang sebelumnya terpendam dan memicu serangkaian peristiwa yang membuat Jepang waspada, dapat memperkuat kehadiran Tiongkok di kawasan Pasifik, dan pada akhirnya mungkin berdampak pada invasi Rusia ke Ukraina. Tapi kita akan membahas semua itu. Jepang tidak senang dengan apa yang baru saja dilakukan Putin, meskipun mereka tidak bereaksi dengan kemarahan yang membara. Itu bukan cara Jepang. Sebagai gantinya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut tindakan Putin sebagai sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima. Diikuti dengan memanggil Duta Besar Rusia di Tokyo untuk apa yang disebut Guardian sebagai teguran keras. Rusia membalas dengan mengklaim bahwa Jepang membuat klaim tak berdasar atas wilayahnya di Kepulauan Kuril. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga melakukan pemanggilan sendiri meminta Duta Besar Jepang di Rusia untuk menemuinya. Menariknya, Duta Besar tersebut tidak langsung merespons. Pengamat mengatakan bahwa ada jeda waktu, kemungkinan untuk mendiskusikan pendekatan itu dengan pejabat di Tokyo sebelum Duta Besar tersebut akhirnya menemui Lavrov untuk diskusi selama 20 menit. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa situasi di Kuril Selatan jauh lebih rumit daripada yang ingin ditampilkan oleh Putin. Untuk memahami alasannya, kita perlu menggali lebih dalam tentang apa sebenarnya Kepulauan Kuril itu. Kepulauan Kuril adalah serangkaian pulau yang membentang sekitar 1.200 km, mulai dari timur laut Hokkaido yang berada di Jepang hingga semenanjung Kamchatka di Rusia. Secara keseluruhan, ada 56 pulau yang termasuk dalam Kepulauan Kuril, dengan pulau paling selatan hanya berjarak 4 km dari Hokkaido. Jadi bagi Jepang, pulau-pulau ini bukanlah bagian dari gugusan terpencil yang terletak entah di mana di Samudra Pasifik. Pulau-pulau itu berada tepat di ambang pintu Jepang, dan 4 pulau Kuril yang paling dekat dengan Jepang, termasuk yang dikunjungi oleh Putin, merupakan titik-titik rawan yang berpotensi memicu konflik antara Rusia dan Jepang. Keempat pulau ini menjadi sengketa karena peristiwa yang bermula pada Perang Dunia II. Menjelang akhir konflik tersebut, tentara Soviet merebut pulau-pulau itu, yang oleh Jepang disebut sebagai wilayah utara. Hal seperti ini memang biasa terjadi dalam perang tentu saja, tetapi ketegangan muncul dari apa yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir. Pada tahun 1951, perwakilan Jepang pergi ke San Francisco untuk menandatangani perjanjian damai, di mana mereka melepaskan kepemilikan Kepulauan Kuril kepada Rusia. Satu-satunya pengecualian yang dibuat Jepang adalah 4 pulau di rantai panjang ini yang berada di wilayah utara, dan pada dasarnya tepat di perbatasan Jepang. Jepang ingin mempertahankan pulau-pulau tersebut. Disitulah masalah mulai muncul. Uni Soviet memilih untuk tidak menandatangani perjanjian itu, dan keempat pulau ini telah menjadi sengketa sejak saat itu. Dari situ, kita mendapatkan konteks yang sangat dibutuhkan, yang menyoroti betapa seriusnya apa yang baru saja dilakukan Putin. Respon Jepang mungkin terkesan tertahan, tapi jangan salah, ada kemarahan yang nyata di balik kata-kata Sanae Takahashi. Kunjungan Putin ke pulau tertentu yang ia datangi pada 13 Agustus merupakan tamparan yang sangat disengaja bagi Jepang. Dan tamparan itu diberikan pada saat Putin seharusnya fokus pada perang Ukraina dan dampak perang tersebut terhadap rakyatnya sendiri. Jadi kita sampai pada pertanyaan yang jelas. Mengapa mengunjungi Kuril Selatan sekarang? Ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Satu bersifat strategis, dan yang lainnya tidak berkaitan dengan Rusia maupun Jepang, melainkan dengan pemain ketiga yang mati-matian ingin diakomodasi Rusia, yaitu Tiongkok. Dimulai dari unsur strategis.
Rusia ingin menguasai Kuril Selatan bukan hanya sekedar untuk memiliki sesuatu yang bisa dijadikan tekanan terhadap Jepang. Pulau-pulau ini penting karena letaknya. Kepulauan Kuril secara keseluruhan adalah kunci bagi armada Pasifik Rusia. Pulau-pulau ini berfungsi sebagai titik keberangkatan bagi kapal perang Rusia, sekaligus menjadi penghalang alami antara Samudra Pasifik dan Laut Okhotsk, yang menurut pengamat merupakan wilayah perairan yang juga digunakan Rusia sebagai lokasi daya tangkal nuklir. Serangan balasan di kawasan Pasifik. Putin dengan kendali penuh atas Kepulauan Kuril, termasuk 4 pulau yang dipersengketakan, memperkuat penangkal ini sekaligus posisi Rusia di Pasifik. Fakta bahwa pulau terdekat dari pulau-pulau ini ke Jepang hanya berjarak 4 km dari Hokkaido juga tidak luput dari perhatian Putin. Jika Rusia menguasai pulau itu, mereka dapat menjadi ancaman terus-menerus bagi Jepang. Putin ingin memiliki ancaman tersebut. Jepang telah mendukung Ukraina sejak Putin melancarkan invasinya, dan Rusia sangat senang untuk menguasai pulau-pulau secara sah maupun tidak yang dapat digunakan untuk mengintimidasi Jepang. Ada juga alasan ekonomi mengapa Rusia ingin menguasai pulau-pulau ini. Kepemilikan atas Kepulauan Kuril juga memberikan siapapun yang menguasai pulau-pulau tersebut hak atas perairan di sekitarnya. Menurut hukum laut saat ini, setiap negara memiliki hak untuk menetapkan perairan di sekitar wilayahnya sebagai laut teritorial hingga jarak 12 mil laut. Ada juga zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang perlu dipertimbangkan. ZEE adalah wilayah laut atau samudra yang biasanya membentang hingga 200 mil laut dari pantai suatu negara. Di dalam ZEE tersebut, suatu negara memiliki yurisdiksi atas sumber daya hayati dan non-hayati. Ini biasanya berarti hak berdaulat yang berkaitan dengan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan bahkan dapat mencakup pembangunan pulau buatan serta infrastruktur. Dengan gugusan pulau seperti Kepulauan Kuril, Rusia mendapat kendali yang sangat besar atas perairan, sehingga dapat menggunakan hak penangkapan ikan dan memanfaatkan sumber daya alam apapun yang mungkin ada di perairan sekitar Kepulauan Kuril. Namun Rusia tampaknya tidak terlalu peduli dengan aspek ekonominya. Itu adalah sesuatu yang bisa digunakan melawan Jepang jika Rusia menganggap perlu. Namun Rusia juga umumnya mengizinkan Jepang untuk menangkap ikan di perairan sekitar Kuril Selatan. Jadi, aspek teritorial ini lebih seperti kartu as yang bagus untuk disimpan daripada alasan sebenarnya mengapa Putin memutuskan untuk melakukan kunjungan kecilnya. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tetap saja, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan unsur strategis dari kunjungan Putin. Rusia dan Jepang masih belum menandatangani perjanjian resmi untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua karena 4 pulau di Kuril Selatan. Bahkan ketika Rusia dan Jepang mencoba menormalkan hubungan diplomatik setelah Perang Dunia Kedua, pulau-pulau ini tetap menjadi sumber perselisihan. Pada satu titik, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan pada tahun 2019 bahwa Jepang tidak akan pernah menandatangani perjanjian damai penuh dengan Rusia sampai masalah ini diselesaikan. Dengan melakukan kunjungan tersebut, Putin pada dasarnya telah menempatkan dirinya di garis depan sengketa perbatasan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Ini adalah sebuah provokasi yang disengaja. Ini adalah penegasan kedaulatan Rusia yang secara resmi tidak ada di pulau-pulau yang merupakan bagian dari rantai pulau tempat Rusia telah menempatkan pasukan darat, sistem pertahanan udara, rudal anti kapal, dan berbagai fasilitas angkatan laut serta infrastruktur militer. Singkatnya, kunjungan Putin merupakan ancaman bagi Jepang. Namun, ancaman tersebut lebih merupakan bonus tambahan daripada tujuan utama perjalanan Putin. Pemimpin Rusia sebenarnya jauh lebih tertarik pada sesuatu lain yang ditawarkan oleh Kuril Selatan, yaitu kesempatan untuk membangun hubungan erat dengan Tiongkok. Namun sebelum kita membahas aspek kunjungan tersebut, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami membuat video untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dan mengeksplorasi konsekuensi geopolitik. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan berikutnya. Ada beberapa pendapat bahwa kunjungan Putin ke Kuril Selatan merupakan respons langsung terhadap buku putih Jepang yang telah mengidentifikasi Rusia sebagai ancaman serius. Namun sepertinya bukan begitu, meskipun buku putih tersebut terbit hanya beberapa hari sebelum kunjungan Putin. Rusia sudah melakukan latihan angkatan laut di wilayah tersebut sebelum publikasi buku putih itu. Latihan-latihan itu masih berlangsung, dengan yang terbaru melibatkan latihan serangan di dekat Kuril Selatan. Jadi kunjungan ini juga bukan soal respons. Pada akhirnya, semua ini berkaitan dengan Tiongkok. Bagi Tiongkok, Kepulauan Kuril memiliki tujuan yang berbeda. Akses melalui pulau-pulau ini memberi Tiongkok jalur bebas hambatan ke perairan Pasifik, sekaligus mendukung ambisi Tiongkok di Arktik. Dalam kasus yang pertama, salah satu alasan mengapa Tiongkok sangat fokus pada Taiwan adalah karena penguasaan atas wilayah itu juga memberikan akses yang lebih besar ke perairan Pasifik. Jika Tiongkok kebetulan bersekutu dengan negara yang menguasai Kuril, atau bahkan lebih baik lagi, dapat membuat negara itu tunduk pada Beijing, maka perang dengan Taiwan belum tentu diperlukan. Kuril dapat berfungsi sebagai semacam gerbang ke Pasifik yang dicari Tiongkok. Disinilah Rusia mulai berperan. Dan dampak dari semua ini terhadap perang Ukraina mulai menjadi lebih jelas. Rusia telah menghabiskan setiap hari sejak Putin melancarkan invasinya dengan membuat konsesi kepada Tiongkok. Putin harus melakukannya.
Ketika blok barat mulai menjatuhkan sanksi kepada Rusia, terutama pada penjualan minyak Rusia, Tiongkok menjadi penyelamat. Tiongkok memang bukan satu-satunya negara yang bersedia membeli minyak Rusia, tetapi jelas merupakan negara yang memiliki pengaruh dan kekuatan finansial terbesar. Selama 4,5 tahun, Tiongkok telah menjadi penopang utama penjualan minyak Rusia, memungkinkan Putin terus mengalirkan uang ke kas perang Kremlin melalui penjualan minyak. Dan hubungan yang tidak seimbang itu masih berlanjut hingga hari ini. Tiongkok masih membeli sekitar setengah dari minyak yang dijual Rusia, seperti yang terjadi pada bulan Juni. Tiongkok juga merupakan pembeli utama batubara Rusia, pembeli produk minyak terbesar kedua, dan juga salah satu pembeli terbesar gas pipa serta gas alam cair dari Rusia. Pada bulan Agustus, pembelian minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut oleh Tiongkok diperkirakan mencapai sekitar 1,25 juta barel per hari, menurut laporan Reuters. Rusia menginginkan lebih banyak dari Tiongkok. Lupakan itu, Rusia membutuhkan lebih banyak dari Tiongkok. Misalnya, Rusia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir mencoba meyakinkan Tiongkok untuk bekerja sama dalam proyek pipa gas bersama, dinamakan Power of Siberia 2. Pipa itu akan membuka peluang bagi Rusia untuk menjual lebih banyak gasnya ke Tiongkok. Hanya saja, Tiongkok belum tertarik. Proyek ini hampir tidak berjalan karena Tiongkok tahu bahwa mereka sedang bernegosiasi dari posisi yang kuat. Dan mereka ingin Rusia membuat sebanyak mungkin konsesi yang bisa mereka paksa Vladimir Putin terima sebelum mereka mempertimbangkan untuk bekerja sama dalam proyek tersebut. Semua ini soal apa yang paling menguntungkan Tiongkok. Dan Rusia yang masih terjebak dalam kemelut perang di Ukraina tidak punya pilihan lain. Jika Rusia ingin menjual sumber dayanya ke Tiongkok, maka mereka harus membuat jenis konsesi yang diminta oleh Tiongkok. Konsesi yang mungkin melibatkan Kepulauan Kuril. Tiongkok telah memanfaatkan invasi Rusia ke Ukraina untuk mengambil beberapa langkah yang menarik. Misalnya, peta Tiongkok yang digunakan pada tahun 2023 menggunakan beberapa konvensi penamaan yang menarik karena mereka menggunakan nama-nama Tiongkok untuk beberapa wilayah Rusia di timur jauh, termasuk Khabarovsk dan Vladivostok. Ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah indikasi pengaruh Tiongkok yang semakin merambah ke wilayah Rusia yang dimungkinkan karena perang di Ukraina dan keputusasaan Putin untuk menjaga aliran uang minyak dari Tiongkok tetap masuk. Mungkin sekarang kita melihat sesuatu yang serupa terjadi di Kepulauan Kuril. Sepintas, kunjungan Putin ke pulau tersebut tampaknya bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan atas Jepang. Namun di balik permukaan itu, terdapat alasan sebenarnya mengapa Putin pergi ke Kepulauan Kuril Selatan. Dia perlu membuktikan kepada Tiongkok bahwa dia masih menjadi antek setia yang akan bekerja demi kepentingan Beijing. Dan saat ini, meminggirkan Jepang dan berpotensi membuka jalur perdagangan baru di Pasifik dan Arktik sangatlah sesuai dengan kepentingan Tiongkok. Atau untuk menyederhanakannya, jika Jepang menguasai keempat pulau yang dipersengketakan itu, Tiongkok tahu bahwa mereka tidak punya peluang untuk mengendalikannya. Namun selama Rusia masih menunjukkan kendali yang diklaimnya, Tiongkok tahu bahwa semua pengaruh yang dimilikinya terhadap Rusia suatu hari nanti bisa digunakan untuk melepaskan pulau-pulau itu dari tangan Rusia. Ada juga unsur strategis dari semua ini bagi Tiongkok. Saat ini, Kepulauan Kuril mungkin merupakan salah satu titik lemah terbesar dalam strategi perdagangan Pasifik Tiongkok, serta rencana masa depan apapun yang mungkin dimilikinya untuk Taiwan. Pulau-pulau tersebut yang berada di bawah kendali Rusia saat ini sangat menguntungkan bagi Beijing. Negara sahabat yang menguasai Kuril pada dasarnya bertindak sebagai katup pengaman Pasifik bagi Tiongkok, mencegah blokade laut yang diberlakukan di tempat lain memberikan dampak sepenuhnya. Sekali lagi, kita kembali pada Putin sebagai antek Tiongkok. Kunjungannya ke Etorofu adalah upaya intimidasi tanpa provokasi, tetapi mungkin itu bukan kunjungan yang akan dilakukan Putin tanpa pengaruh Tiongkok. Dia masih harus menghadapi perang dengan Ukraina, tetapi Putin harus melakukan perjalanan itu untuk menunjukkan kepada Tiongkok bahwa Kepulauan Kuril masih berada di bawah kendali Rusia. Dan selama itu masih terjadi, Rusia masih berguna bagi Tiongkok, yang berarti Tiongkok akan terus membeli minyak Rusia. Betapa yang dulu berkuasa, kini telah jatuh. Kami penasaran bagaimana perasaan Putin mengetahui bahwa Rusia hanya menjadi pemain kedua setelah Tiongkok di panggung internasional. Akhirnya, mari kita kembali ke poin yang sudah beberapa kali kita singgung, yaitu bahwa Rusia masih terjebak dalam perang Ukraina. Putin mengunjungi Kepulauan Kuril Selatan sekarang adalah sebuah kesalahan yang bisa merugikan Rusia dalam jangka panjang. Semuanya demi menyenangkan para majikan Rusia yang berasal dari Tiongkok. Mengapa itu sebuah kesalahan? Jepang jauh dari sekedar negara kecil yang bisa dipermainkan Rusia. Ini adalah negara kuat yang sedang bangkit dari tidur panjang pasifisnya. Dan upaya terbaru Putin untuk mengintimidasi bisa mendorong Jepang semakin mendukung Ukraina. Bahkan jika kita mengesampingkan faktor Tiongkok, Putin yang pergi ke wilayah sengketa dengan jelas untuk menegaskan klaim Rusia, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang mengincar lebih dari sekadar Ukraina. Putin menginginkan lebih, dan ini adalah poin yang telah berulang kali disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama bertahun-tahun. Pada tahun 2024, Zelensky mengatakan kepada dunia bahwa Putin tidak akan berhenti di Ukraina dengan menyoroti negara-negara Baltik sebagai target potensial berikutnya. Memasuki tahun 2026, Zelensky secara aktif menyatakan bahwa Putin telah memulai Perang Dunia III. Saya percaya bahwa Putin sudah memulainya. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak wilayah yang bisa direbut dan bagaimana cara menghentikannya?
Rusia ingin memaksakan cara hidup yang berbeda kepada dunia dan mengubah kehidupan yang telah dipilih orang-orang untuk diri mereka sendiri, kata Zelensky kepada BBC saat itu. Jepang pasti memperhatikan kata-kata tersebut. Kunjungan Putin ke Kuril Selatan membuktikan Zelensky benar. Rusia memiliki kepentingan yang sedang diupayakan di luar Ukraina dan Jepang kini menjadi salah satu titik fokusnya. Bagi Jepang, kunjungan ini bisa menjadi titik panas yang mendorong mereka untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina dan mungkin bahkan mengambil langkah yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Bantuan Jepang sebagian besar berupa bantuan keuangan, bantuan kemanusiaan, dan dana untuk rekonstruksi. Dan Jepang telah menjanjikan sekitar 20 miliar dolar hingga awal tahun 2026. Satu hal yang belum diberikan Jepang kepada Ukraina adalah senjata mematikan. Jepang telah mulai mengeluarkan uang untuk peralatan militer dengan menginvestasikan hampir 15 juta dolar ke dalam program Pearl per 29 Mei. Tetapi uang itu digunakan untuk peralatan non-mematikan, bukan senjata. Namun sekarang, dengan Rusia yang mengancam perbatasannya, Jepang mungkin akan mempertimbangkan untuk melakukan lebih banyak lagi. Apakah kita akan melihat Jepang mengambil langkah untuk memberikan senjata mematikan kepada Ukraina? Ada tanda-tanda bahwa hal ini bisa terjadi. Juga pada bulan Mei, Reuters melaporkan bahwa keputusan Jepang untuk melonggarkan beberapa aturan ekspor terkait apa yang bisa dijual negara tersebut dipandang oleh Ukraina sebagai jalur potensial untuk mendapatkan senjata Jepang. Ada juga celah yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, Korea Selatan memiliki aturan yang mirip dengan Jepang dalam hal mengirimkan senjata mematikan ke Ukraina. Namun tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa senjata-senjata itu tidak boleh dijual ke negara lain yang mungkin saja kemudian menyumbangkan atau menjual senjata tersebut ke Ukraina. Bahkan jika Jepang tidak bersedia memanfaatkan celah tersebut, Jepang juga bisa membantu Ukraina secara defensif, misalnya dengan menyediakan pencegat rudal Patriot. Jepang memiliki persediaan besar rudal-rudal ini dan dapat dikatakan bahwa membantu Ukraina dengan pertahanan udaranya tidak sama dengan mengirimkan senjata mematikan ke negara tersebut. Inti yang ingin kami sampaikan di sini adalah Jepang sebenarnya bisa melakukan jauh lebih banyak untuk Ukraina daripada yang sudah dilakukan saat ini. Jika Putin terus memancing kemarahan Jepang, dia mungkin akan menciptakan situasi di mana Jepang mulai berbuat lebih banyak. Jepang bisa mulai mengirimkan senjata dan memberikan dukungan yang lebih langsung daripada sebelumnya, karena mereka tahu bahwa melemahkan Rusia di Ukraina berarti juga melemahkan upaya Rusia untuk mengintimidasi Jepang melalui Kepulauan Kuril. Baik karena keputusannya sendiri maupun keputusan Tiongkok, Putin telah membuat kesalahan besar dengan kunjungannya ke Kuril. Respons Jepang terhadap hal ini di depan publik terkesan tertahan. Namun di balik layar, satu kunjungan ini bisa saja mengubah seluruh dinamika perang. Entah bagaimana, Putin terus membuat kesalahan yang justru menarik pihak lain ke dalam perang yang seharusnya berpusat pada Ukraina. Jepang bukan satu-satunya negara yang terdampak. Polandia sekarang sedang membicarakan kemungkinan melakukan sesuatu yang sangat radikal sehingga akan menjadi pukulan telak bagi Putin. Cari tahu apa itu dengan menonton video kami. Tapi sebelum Anda pergi, saluran ini dibuat oleh orang-orang nyata yang peduli untuk menyampaikan cerita dengan benar. Berlangganan, ikut berdiskusi di bawah, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota guna mendukung peliputan militer yang dikerjakan manusia serta membuka konten eksklusif. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.